Nomor 3 pertanyaannya, diagnosis pasien ini adalah seorang ibu berusia 45 tahun datang memeriksakan dirinya ke poliklinik paru dengan keluhan batuk-batuk selama kurang lebih 2 bulan. Keluhan disertai dengan keringat malam dan penurunan berat badan. Ibu ini sekitar 6 tahun yang lalu pernah berobat TB dan setelah menjalani 6 bulan pengobatan dinyatakan sembuh. Tanda vita dalam batas normal. Hasil pemeriksaan saat ini ronkinya positif, di kanan sputum BTA positif 2. Oke, jadi kalau untuk TB itu kita harus bedakan dulu berdasarkan anatominya, riwayat pengobatannya, status HIV-nya, sama BTA-nya. Nah, dia jelas-jelas TB paru. Oke, nah terus riwayat pengobatannya gimana? Kita bagi menjadi sudah pengobatan atau belum. Kalau belum pengobatan ini disebutnya adalah TB kasus baru. Nah, TB kasus baru itu sebenarnya dia batasannya yaitu belum pernah mengobati TB atau belum pernah sakit TB, atau dia pernah sakit TB dan sudah minum OAT tapi kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 dosis. Oke? Nah, TB dropout itu nama lainnya banyak. Ada default, ada putus obat, ada lost to follow up. Kriterianya apa? Berarti dia masuk ke yang riwayat sudah pernah diobati. Berarti riwayat sudah pernah diobati itu apa? Pernah diobati lebih dari 1 bulan atau lebih dari 28 dosis. Nah, dibagi pasien yang sudah pernah diobati TB itu dibagi lagi. Ada relapse, gagal pengobatan, sama putus obat. Relapse berarti yang tadi pada pasien ini dia sudah pernah dinyatakan sembuh, tapi beberapa lama kemudian muncul lagi BTA-nya positif. Kalau gagal pengobatan, dia ini pasien yang sudah pernah diobati TB dan berobatnya rutin di bulan ke-5 atau di bulan ke-6 saat pemeriksaan BTA dia masih positif. Kalau putus obat atau lost to follow up, nih, dia itu sudah minum obat lebih dari 1 bulan, tapi dia terputus, dia bolos, dia bolong-bolong, tapi selama kurang atau lebih atau sama dengan 2 bulan berturut-turut. Nah, terus terakhir pasien yang nggak jelas riwayat pengobatannya. Nah, sebelumnya, ini aku mau jelasin dulu untuk diagnosis ya. Diagnosis yang terbaru itu cukup 2 kali sputum. Kalau dulu kan SPS, sewaktu pagi, sewaktu. Kalau sekarang, itu cukup 2 kali aja, sewaktu sama pagi. Salah satunya aja positif, sama di sini juga ya. Salah satunya positif, dia itu masuk ke TB. Nah, kalau ternyata dia negatif semua, kita lihat lagi. Cek ronsennya. Kalau ronsennya ternyata mengarah ke TB, nah, itu boleh kita diagnosis namanya TB paru. Tapi namanya TB paru dengan BTA negatif atau TB paru terkonfirmasi klinis. Nah, kalau yang BTA berarti TB paru dengan BTA positif. Nah, ternyata ronsennya juga jelek. Ronsennya bukan ke arah TB. Kita obatin dulu pengobatan biasa. Kalau ternyata diobatin masih nggak sembuh, kita boleh secara klinis mengatakan menurut pengakuan dokter dia ini TB itu bisa, boleh. Ya, jadi namanya TB klinis. Nah, yang terbaru itu yang paling gold standard adalah TCM, tes cepat molekuler. Nah, pilihannya gimana? Jadi setiap pasien baru itu boleh pilih 2, boleh BTA atau TCM. TCM tuh nama lainnya Gen Expert. Dia cuma dimasukin ke alat nanti muncul. Nah, fungsinya dia punya 2. Dia itu bisa untuk diagnosis sama untuk mendeteksi resistensi. Resistensinya tapi khusus rifampicin aja. Jadi nanti bakal ketahuan TCM-nya, BTA-nya positif, MTB positif dengan rifampisinnya sensitif. Atau MTB-nya positif, rifampisinnya resisten. Kalau resisten berarti nanti masuknya dia curiga ke TB-MDR. Gitu ya. Nah, tapi untuk follow up, paling bagus itu tetap BTA. Ya. Jadi nanti kalau di soal ditanya, pemeriksaan apa yang paling tepat untuk follow up terapi? Jawabnya BTA. Tapi kalau pemeriksaan apa yang paling tepat untuk mendiagnosis itu TCM atau Gen Expert. Nomor 4, Nano. Terapi yang tepat diberikan adalah ya soalnya sama yang tadi Jawabannya? yang C. Benar ya. Jadi pokoknya
Dari ini, kita lihat di sini ya. Dari sini kita bisa tentuin. Kalau TB kasus baru, ini kategori 1. Nah, kalau pasien yang pernah diobati TB, ini semuanya, mau lost to follow up, mau relapse, mau gagal pengobatan, semuanya nanti jadi kategori 2. Plus harus wajib dites resistensi. Takutnya dia relapse atau gagal pengobatan sama putus obat ini, nanti bisa jadi resisten. Nah, makanya yang di sini khusus kalau ternyata dia masih TB, dia masih baru, TB kasus baru. Tapi dia punya riwayat. Riwayatnya apa? 1, ada HIV. 2, ada kontak sama pasien TB BTA positif MDR. Nah, itu kan berarti resiko resistennya tinggi. Jadi wajib langsung di TCM untuk dicek resistensinya. Takutnya dia TB kasus baru, tapi dia nggak boleh pakai kategori 1 karena udah MDR. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, kategori 1 itu apa? Berarti indikasinya pasien baru semuanya. Mau TB paru yang BTA positif atau BTA-nya negatif. TB ekstra paru itu juga kategori 1. Nah, ini regimen obatnya. Ya, 2 RHZE, 4 HR3. Jangan lupa, yang 2 bulan ini adalah fase intensif. Jadi diminumnya setiap hari. Nah, yang 4 ini adalah fase lanjutan. Kalau yang bawah, karena nggak ada 3-nya, berarti tetap minum setiap hari. Kalau ada 3-nya, berarti dia seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Nah, kalau kategori 2, nah pada pasien ini, TB paru relapse. 2 RHZES, harus ada streptomisinnya, RHZE-nya sebulan, sama 5 HR3E3 atau 5 HRE. Itu ya. Ini obat-obatannya. Obat-obatannya suka muncul KDT-nya berapa yang dibutuhin. Jadi harus hafal. Cara hafalinnya gimana? Dari berat badan di awalnya. Nggak usah hafalin range-nya. Jadi hafalinnya gimana? 30, 38, 55, 71. Awalnya aja. 30, 38, 54, 71. 2, 3, 4, 5 tablet. Nah, terus kalau yang anak gimana? Yang anak itu mulai dari 5 kilo. Range-nya 5, 10, 15, 20, 25 gitu. Nah, itu mulai dari KDT 1, KDT 2, KDT 3, KDT 4. Nah, mulai di atas 30 kilo, dosisnya dewasa gitu. Nah, ini untuk kategori 2 sama aja, tapi bedanya di streptomisin. Streptomisinnya mulai dari 500 dan mentok di 1000. Setiap berat badannya nambah 250 mg. 500, 750, 1000, 1000. Gitu.